Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PS Fuad and Friend. Asik, nggak komen. Grup komen. Oke, dengan saya Yumna Salsabila Rosyada, absen 29. Saya Putri Aprilia Dewi, absen 16. Saya Sarah Konelsul Aulia, absen 24. Di sini kita ingin melanjutkan podcast berikutnya, yaitu mengenai mengenai hak dan kewajiban. Iya, seperti itu. Mau tangan Apa selingkuh. ya? hak dan kewajiban di dalam Islam. Apa sih? Lanjut. Menurutmu, Sal, apa sih pendapatmu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban itu? Kalau menurutku, hak itu sesuatu yang harus diterima. Iya. Kalau kewajiban tuh sesuatu yang harus dilaksanakan, itulah intinya tuh gitu. Oh gitu, baik, terima kasih. Menurutmu, Sal, apa sih pendapatmu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban itu? Kalau perbedaan kalau hak itu sesuatu yang kita terima, jadi kayak kita punya hak, kita menerima sesuatu gitu. Tapi kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan kayak gitu. Oke, berarti perbedaannya tuh kalau hak tuh kayak kita harus menerima, kalau kewajiban tuh berarti Apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, baik, terima kasih, Sal. Selanjutnya aku mau nanya kepada Putri mengenai apa itu definisi dari iltizam menurut Put. Menurutku, definisi iltizam merupakan keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi pemberi, sedangkan pihak yang terbebani oleh hak orang lain disebut multazim, sedangkan pemilik haknya disebut dengan multazam lahu atau sohibul hak. Oke, di sini aku akan memberikan contohnya ya, seperti dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli berstatus sebagai multazim sekaligus sebagai sohibul hak gitu. Pertanyaan selanjutnya, aku mau tanya kepada Salsa, apa saja sih sumber-sumber iltizam itu? Jadi ada dua, yang sumber utama dan sumber lain-lain. Kalau sumber utama tuh dari syariat dan aturan hukum seperti itu. Terus kalau dari sumber lain itu ada 4. Yang pertama al-aqad, yang kedua irodah al-mufaridah, yaitu kehendak sepihak doang. Terus yang ketiga al-fi'lu al-nafi, yaitu perbuatan yang mempunyai manfaat. Terus yang terakhir, yang keempat tuh al-fi'lu al-dar, yaitu perbuatan yang merugikan seseorang. Seperti itu. Oke, terima kasih Salsa atas pendapatnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Putri, apa sih Put akibat dari adanya hukum suatu hak itu? Jadi akibatnya itu perlindungan hak yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya 280 maaf, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggangan waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, penggunaan hak. Ya, berarti alangkah baiknya tuh kita tuh kayak memberi waktu kepada si peminjam untuk kayak memikirkan mengembalikan, Ya, itu maksudnya. mengembalikan apa yang dipinjam gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita yang memberi pun kita juga harus lapang gitu, ikhlas. lebih baik kalau kita bisa lebih baik kita kayak merelakan atau
mengasihi gitu. Oke, terima kasih Putri atas penjelasannya. Soal selanjutnya aku mau tanya kepada Salsa. Coba Sal, kamu sebutkan antara pembagian jenis hak itu, apa saja sih jenis hak-hak itu? Mohon jelaskan. Aku sebutin aja ya. Ya. Kalau menurutku tuh hak dibagi menjadi 3, ada hak manusia, hak Allah, dan hak berserikat. Berserikat itu hak antara Allah dan manusia itu sendiri. Kayak gitu, Sel. Oke, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Ya. Cukup sekian podcast tentang bab ini. Kurang dan lebihnya kita Kami mohon mohon maaf. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.